Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun puasa. Semua amal ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh luput dari dua hal, rukun dan syarat. Karena tanpa rukun dan syarat, maka ibadah tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias tidak sah. Berbicara tentang rukun puasa, apa saja? Jelas, yang pertama adalah niat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan harus disertai dengan niat, maka seseorang akan mendapatkan pahala sesuai yang ia niatkan. Jadi jelas harus ada niat sehingga diperhitungkan sebagai amal ibadah. Apa bunyi niat puasa? Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berpuasa esok hari tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah niat itu cukup dilafalkan atau di dalam hati? Para ulama mengatakan bahwa pada dasarnya niat itu ada di dalam hati seseorang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai niat seseorang berdasarkan apa yang tertanam atau terbersit di dalam hatinya. Tapi melafalkannya atau mengucapkannya itu disunnahkan untuk membantu si hati mengaminkan atau memperjelas niat dia. Jadi boleh-boleh saja melafalkan niat, yang penting hati mengaminkannya. Dan juga tidak dipermasalahkan dengan apakah niatnya bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Ya, boleh-boleh saja, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Lalu yang menjadi pembahasan tentang niat juga adalah kapan waktu niat itu, dari kapan sampai kapan. Di dalam sholat jelas kita niat sholat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita niat sholat awal masuk rukun sholat. Lalu dalam puasa apakah sama? Awal masuk puasa kita niat puasa, Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan, ya. Waktu niat puasa itu terbentang dari masuknya maghrib sampai sebelum subuh. Azan maghrib itu sudah diperbolehkan untuk meniatkan puasa. Sampai kapan? Sampai sebelum waktu subuh, ya, waktunya sampai sebelum waktu subuh. Kemudian ada pembahasan menarik atau ada kajian menarik tentang niat ini, ya. Puasa itu sebenarnya satu hari sampai 1 bulan terpisah-pisah harinya, atau dia 1 bulan penuh. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan puasa Ramadan itu 1 hari dan seterusnya sampai 1 bulan, ya, per hari. Ada juga yang mengatakan 1 bulan penuh, 1 paket. Nah, perbedaannya di mana nanti? Perbedaannya adalah terletak pada niat. Kalau seandainya puasa itu 1 hari, maka niat puasa wajib dilakukan setiap malam. Untuk puasa besok, malam ini niat puasa. Untuk puasa lusa, ya, diniatkan pada malam esok dan seterusnya.
Tapi kalau mengikuti pendapat yang kedua, puasa itu 1 bulan, maka niat puasa cukup 1 kali saja di awal bulan. Nah, ada pertanyaan untuk pendapat pertama, ya. Kalau seandainya pendapat pertama itu setiap hari harus niat malamnya, kalau lupa bagaimana? Pendapat yang pertama, para ulama itu menjawab bahwa kalau seandainya lupa, itu bisa dengan 2 hal, ya, penyelesaiannya. Yang pertama adalah, yang penting jangan lupa sahur. Ya, walaupun tidak diucapkan niat dan diaminkan dalam hati, tapi selama dia sahur, maka itu sudah cukup sebagai perwakilan niat. Karena seseorang yang bersahur secara otomatis dia sudah mempersiapkan dirinya untuk berpuasa esok hari. Maka itu sudah masuk dalam kategori niat. Kemudian antisipasi yang kedua adalah dengan mengikuti pendapat yang kedua. Jadi tetap mengikuti pendapat kedua juga, ya, untuk mendukung pendapat yang pertama. Jadi di awal bulan niat puasa itu 30 hari, kemudian setelahnya itu setiap malam niat untuk esok harinya, sehingga kalaupun nanti ada yang lupa, ya bisa tercover dengan sahur. Kalaupun misalnya tidak sahur, sudah niat di awal bulan untuk 30 hari. Nah, jadi tidak ada masalah, sehingga selama 1 bulan niat puasa itu selalu terjaga sehingga puasanya sah karena memenuhi rukun. Seperti itu. Kemudian rukun yang kedua adalah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua adalah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Tentu yang pertama, tidak makan, tidak minum, atau tidak memasukkan segala sesuatu ke rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, dan rongga kemaluan. Selanjutnya, tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah, tidak melakukan istimna, onani, tidak muntah dengan sengaja. Kemudian perempuan tidak dalam kondisi haid, tidak dalam kondisi nifas, tidak dalam kondisi wiladah. Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jika ini tidak terjadi atau tidak dilakukan, maka puasa akan sah, sudah memenuhi rukun puasa. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.